Terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan belum follow The Golden Cross di Stockbit maupun di Telegram, bisa tekan tombol link yang ada di video ini. Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan review saham part yang ke-35. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan terus ikuti channel ini hingga selesai. Saham pertama yang akan kita ulas adalah saham Wika. Saham Wika ditutup di harga 1195 minus 2,85% hari ini, di mana 40 poin lagi saham Wika akan berada di PBL-nya yang mana itu adalah support terkuatnya. Bagi teman-teman yang sudah punya barang, teman-teman boleh cut loss saat dia turun di bawah 1150. Tetapi bagi teman-teman yang belum punya barang, boleh tunggu saja di sekitaran area 1133 sampai 1150 sebagai area range buy. Tetapi misalkan besok dia bisa naik kembali di atas 1210, teman-teman juga bisa melakukan posisi beli. Tetapi ingat, cut loss-nya 1-2 tick di bawah 1210. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham BBRI. Saham BBRI ditutup di harga 3040, di mana dia masih bergerak sideways dengan range-nya di 2980 sampai 3040. Sekali lagi, seperti review sebelumnya, selama dia masih berada di atas 2980, saham BBRI masih aman. Tetapi kalau mau jauh lebih aman lagi, memang BBRI harus naik di atas 3120 baru menemukan titik uptrend-nya. Tetapi bagi teman-teman yang mau koleksi untuk jangka panjang, boleh saja kumpul di range buy 2980 sampai 3040. Tetapi kalau teman-teman yang trading, ketika dia turun di 2980, teman-teman boleh cut loss. Tetapi kalau teman-teman yang invest, boleh tunggu saja di area PBL lagi 2800 untuk melakukan average buy. Saham berikutnya yang akan kita ulas adalah saham BBTN. BBTN hari ini tutup naik 2,47% di harga 1240, di mana dia telah berhasil menembus gold line-nya di 1210. BBTN akan terus melanjutkan kenaikan untuk menguji resisten terkuatnya di 1275. Bagi teman-teman yang sudah punya barang, boleh kawal terus hingga dia berhasil menembus 1275. Tetapi jika dia gagal, maka teman-teman boleh batasi stop loss jika dia turun di bawah 1210 yang mana itu adalah gold lainnya. Dan teman-teman yang belum punya barang, saya rekomendasikan boleh beli dengan range buy yang ada saat ini 1210 sampai 1240. Tetapi teman-teman langsung batasi stop loss jika dia turun di bawah 1210. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham BRPT. Saham BRPT hari ini ditutup di 1170, naik tipis, dan dia berusaha untuk terus bertahan di sekitaran area PBL-nya, yaitu di area 1130. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham BRPT, rekomendasi saya boleh beli asalkan dia break dulu di 1185 untuk memastikan bahwa saham BRPT akan terus melanjutkan kenaikan dengan target menuju ke 1330. Tetapi kalau teman-teman yang ingin lebih awal, mau kumpul lebih banyak, boleh saja beli dengan range buy 1130 sampai 1170. Teman-teman bisa melakukan pembelian dan batasi stop loss jika dia turun di bawah 1130. Berikutnya yang akan kita ulas adalah saham Wood. Saham Wood ditutup di 398, di mana dia belum berhasil menembus gold line-nya di 410, tetapi dia masih berada di atas PBH, yang mana PBH-nya di 384 sekarang menjadi supportnya. Jadi bagi teman-teman yang belum punya barang, saya sarankan boleh tunggu saja saat dia break 410 dulu, itu jauh lebih aman.
Tetapi kalau yang mau nekat boleh saja beli dengan range buy 393 sampai 398, tetapi langsung batasi stop loss jika dia turun di bawah 384, yang mana itu adalah supportnya yang sekarang. Berikutnya akan kita ulas adalah saham Jepfa. Saham Jepfa ditutup di harga 1185, di mana 1180 terdapat white line. Dengan 1220 ada gold line di situ, sehingga bagi teman-teman yang mau beli saham Jepfa boleh beli asalkan dia masih berada di sekitaran area 1075 sampai 1185. Jadi 1075 itu juga ada PBL, di mana teman-teman bisa gunakan sebagai batasan stop loss. Tetapi karena 1075 ini terlalu jauh, maka teman-teman bisa gunakan white line-nya sebagai titik untuk stop loss, titik kuatnya. Jadi kalau misalkan teman-teman beli di 1185, namun saham Jepfa turun di bawah 1180, teman-teman langsung boleh cut loss dan tunggu saja di sekitaran area 1075. Bagi teman-teman yang ingin memastikan bahwa Jepfa ini bisa berada di uptrend-nya, boleh tunggu saat dia break dulu di 1220. Teman-teman bisa menentukan preferensi titik entry-nya masing-masing. Berikutnya akan kita ulas adalah saham Mika. Saham Mika naik 4,09% hari ini di 2290, di mana dia telah berhasil menembus PBL-nya kembali di 2240, sehingga Mika masih punya peluang besar untuk melanjutkan kenaikan dengan target menuju ke 2480. Bagi teman-teman yang sudah punya barang, boleh cut loss jika dia turun di bawah 2200. Dan teman-teman yang belum punya barang, boleh beli saat dia break dulu di 2300, yang mana itu adalah gold line-nya, dengan target yang sama menuju ke 2480. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Medco. Saham Medco ditutup di 454, di mana naik tipis dan PBL-nya berada di 438, dan ada 450, ada white line di situ. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya barang, boleh batasi stop loss jika dia turun di bawah 450. Bagi teman-teman yang belum punya barang, saya sarankan boleh beli ya, asalkan dia masih berada di atas 450, teman-teman boleh beli. Atau misalkan besok dia turun di bawah 450, teman-teman boleh tunggu saja di sekitaran area 438. Yang mana itu adalah area PBL-nya. Jadi selama dia masih berada di atas 450, teman-teman masih boleh beli, tetapi ingat kalau dia turun di bawah 450 langsung cut loss. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Elsa. Saham Elsa ditutup di harga 220, dia stagnan, di mana 218 ada white line-nya, di 226 adalah gold line-nya. Jadi selama masih berada di range 218 sampai 226, teman-teman masih diperbolehkan untuk melakukan pembelian saham ini. Tetapi jika dia turun di bawah 218, maka saham Elsa teman-teman langsung cut loss. Nah, kalau teman-teman yang ingin memastikan bahwa saham Elsa ini tidak terlalu sideways lebih lama, maka teman-teman boleh tunggu saja saat dia break dulu di 226, yang mana itu adalah gold line-nya, dengan target kenaikan selanjutnya menuju ke PBH-nya di harga 244. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham CTRA. Saham CTRA hari ini tepat berada di PBL-nya di 615, di mana ini adalah kekuatan terakhir, pertahanan terakhir dari saham CTRA sebelum dia akan terus melanjutkan penurunan paling jauh menuju ke rata-rata 40 hari terendah di harga 460. Jadi selama dia masih berada di atas 615, saham CTRA ini masih aman sekali ya. Jadi dia akan menguji terus PBL-nya, yang mana ini memang sebagai support terkuatnya. Jadi kalau teman-teman yang ingin mau beli, boleh saja beli, tapi pastikan bahwa dia masih berada di atas 615,
Tetapi kalau dia turun, teman-teman langsung cut loss. Tapi kalau teman-teman yang mungkin tipenya lebih cari aman, boleh tunggu confirm saat dia naik di atas 645, baru teman-teman beli dengan target kenaikan kita menuju ke harga 810, yang mana itu adalah PBH-nya. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Pakuwon. Saham Pakuwon hari ini ditutup di harga 426, naik tipis setelah tadi dia mungkin sempat menyentuh PBL-nya di 414, atau mungkin dia tadi sempat di white line-nya 418. Hemat saya, selama dia masih berada di atas 418, selama dia masih di atas 414, saham Pakuwon ini masih aman dengan target kenaikan terdekat menuju ke gold line-nya di 444. Nah, bagi teman-teman yang belum punya barang, boleh saja tunggu sekitaran area 418, atau kalau mau beli di 426 juga boleh, tapi ingat langsung batasi stop loss di 418 atau di bawah 414. Berikutnya akan kita ulas adalah saham WG. Saham WG ditutup di harga 193, di mana harga ini tepat berada di white line-nya, dan ada 184, di situ ada gray line-nya. Jaraknya cukup jauh dari 184 ke 193. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan kalau bisa, misalnya kan dia turun mendekati 184, maka teman-teman boleh ambil ya. Teman-teman bisa perhitungkan jarak risknya menuju ke supportnya di 184, atau kalau mau yang lebih aman, teman-teman pastikan kalau misalnya dia sudah mendekati atau bahkan tembus 202, teman-teman boleh beli. Tetapi ini teman-teman bisa tidak kaku ya. Teman-teman mau ambil 193 tidak masalah. Asalkan kalau dia turun di bawah 193, teman-teman bisa putuskan untuk cut loss dulu, atau cut loss-nya ditunggu saat dia jebol 184. Berikutnya akan kita ulas adalah saham Demas. Saham Demas masih sideways di range-nya di 170 sampai 179. Hemat saya, selama dia masih berada di range tersebut, teman-teman boleh buy, asalkan kalau dia turun di bawah 170, teman-teman langsung cut loss. Target kita terdekat menuju ke PBH-nya di 194. Tetapi bagi teman-teman yang mau lebih aman, tunggu dia break dulu di 179, yang mana itu adalah gold line-nya. Tetapi kalau teman-teman yang mau dapat profit lebih banyak, boleh saja beli di 170 sampai 179. Tapi konsekuensinya adalah bisa menunggu lebih lama karena proses sideways-nya sampai dia bisa naik kembali. Berikutnya akan kita ulas adalah saham BBNI. Saham BBNI ditutup di harga 4590 ya, naik tipis saja 0,87%, di mana 4550 itu adalah gold line. Selama dia masih berada di atas 4550, teman-teman masih boleh buy dengan target kenaikan terdekat kita menuju ke 4601, dan target terakhir kita menuju ke PBH-nya di 5150. Teman-teman langsung batasi stop loss jika dia turun di bawah 4550. Jadi range buy-nya di 4550 sampai di 4590, teman-teman bisa lakukan pembelian. Dan saham terakhir yang kita ulas di review saham part ke-35 hari ini adalah saham BMRI. Saham BMRI juga sama, masih sideways, turun tipis 1,7% di 4940, di mana dia telah berada di bawah PBH, berada di bawah gold line, berada di bawah gray line. Maka titik terakhir dia akan menuju ke 4690, yang mana itu adalah white line-nya. Saya sarankan teman-teman untuk BMRI wait and see dulu, mending dia lebih dekat ke 4690, baru teman-teman boleh melakukan cicil buy. Tetapi misalkan besok dia bisa naik di atas 5034, teman-teman bisa beli saat dia tembus, dan langsung gunakan 5034 tersebut sebagai supportnya. Ketika dia turun lagi di bawah 5034, teman-teman langsung cut loss. Jadi untuk BMRI wait and see dulu, tunggu saja di sekitaran 4690, atau kalau besok dia berhasil break di 5034, teman-teman boleh beli
dengan target kenaikan terdekat menuju 5.200 dan target akhir kita menuju ke PBH-nya di 5450. Oke, sekian review saham par 35 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di Stockbit maupun di Instagram. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu share biar channel ini tetap terus bisa memberikan informasi-informasi bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa dan semoga membantu.